Yogyakarta selalu menjadi kota pilihan utama yang sering didatangi oleh mahasiswa baru dari berbagai penjuru. Setiap tahun, ribuan anak muda datang ke sini demi menempuh pendidikan. Dan tidak terkecuali dengan anak-anak dari Indonesia Timur yang juga memilih Yogyakarta untuk kuliah. Namun, waktu punya cara sendiri untuk mendewasakan manusia. Ada yang kuliahnya selesai, ada pula yang jalannya berbelok di tengah jalan. Bagi mereka, Jogja akhirnya bukan lagi sekedar tempat singgah untuk belajar, melainkan rumah baru tempat mereka melanjutkan hidup dan bertahan. Perjalanan bertahan hidup ini mempertemukan saya dengan kolektif kreatif bernama Block Art. Di sini ada Al The Flow, seorang musisi yang menakodai kolektif independen ini. Namun, idealisme butuh bahan bakar. Ada Igar yang di siang harinya selalu bekerja di time zone di Mall Pakuan, lalu bertransisi menjadi model dan rapper saat malam tiba. Begitu pula Gae yang membagi waktunya antara kesibukan sebagai barista, model, dan sekaligus rapper. 3 profesi berbeda, namun disatukan oleh denyut nadi yang sama, mendobrak batas stigma di tanah perantauan. Ini sudah tiba masa, baby I'm coming. Baby welcome to new era, I'm still popping. Take a look around, I made something burn, I made an explosion, where are you seeing a gun? Ini sudah tiba masa, baby I'm coming. Baby welcome to new era, I'm still popping. Your legal agreement. So, kenalin aku Al The Flow, biasa dipanggil Al. Aku asalnya dari Maluku, terlebih khususnya di daerah Seram bagian timur, dan lebih tepatnya di Kesui. So, aku bisa nyampe ke Jogja tuh awalnya pengen kuliah, dan pada akhirnya berujung di mana aku memutuskan untuk breakdown dari kuliah dan aku melanjutin karyaku di Yogyakarta sebagai musisi hip hop. Asal saya dari Maluku, tepatnya Kabupaten Seram bagian timur. Awal mula bisa sampai di Jogja itu sesuatu yang luar biasa sih sebenarnya. Dulu itu sempat mau tes polisi, cuman ada hambatan atau kendala lainnya. Terus merantau ke Jogja tahun 2018, menempuh pendidikan di Sekolah Tinggi Ilmu Komunikasi, jurusannya Broadcasting, penyiaran. Oke, perkenalkan, nama saya Gae from Halmahera, biasa dipanggil Gae. Saya berasal dari Pulau Maluku Utara, lebih tepatnya di Halmahera Utara. Saya kenapa bisa sampai di Jogja? Awalnya itu cuman pengen liburan, terus nyaman, dan akhirnya aku berkuliah di Jogja. Mungkin karena faktor keuangan kali ya. So, dimana satu keluarga itu pasti ada yang terlahir dari keluarga ini, dan aku sebenarnya beruntung punya keluarga yang apapun yang aku lakukan mereka selalu support gitu. Cuman ini karena berdasarkan kemauanku juga, makanya so aku harus putus dari kuliah dan melanjutin karyaku karena itu passionku juga. Awalnya itu kuliah, pas selesai kuliah itu memilih untuk menetap di Jogja sih. Sambil bekerja juga di salah satu playground yang ada di Pakuan, terus sambil musik juga. Karena tujuan awal emang dari dulu sih pengen selesai kuliah, terus pengen menempuh di dunia musik, tepatnya hip hop sih sebenarnya. Aku pada awalnya tuh berkuliah seperti pada mahasiswa pada umumnya, cuman saya lebih memilih mengambil jalan yang sekarang di dunia model, barista, dan sekarang lagi fokus ke dunia rap.
kalau dianggap berbeda, jelas untuk stigma orang timur. Cuman ada nggak semua yang aku temuin tuh nganggap aku tuh berbeda. Cuman ada sebagian oknum yang menganggap bahwasanya stigma yang beredar terus menganggap orang timur kayak gini, dan aku tergolong dalam hal-hal seperti itu. Pada kenyataannya enggak semua orang timur kayak gitu. Cuman ada pengalamanku di mana aku pernah nyari kosan sama teman-teman. So ini udah sering diceritain sama teman-teman timur juga di beberapa media. Tapi aku di sini sebagai korban juga salah satu gitu. Oh, kalau soal itu yang jelas itu kita dari Indonesia Timur selalu dipandang, terutama itu rasisme sih yang sering terjadi, di mana kita dianggap bahwa kita tidak bisa bersaing dengan orang di Indonesia bagian barat. Terus sering juga pergi cari kosan dulu pernah ditolak, ditanya asalnya dari mana, bilangnya dari Maluku Timur, terus ditolak, di cancel, katanya nggak ada kosan. Makanya aku memilih untuk terjun ke dunia hip hop biar aku bisa ceritakan semuanya, bahwa kita juga bisa bersaing sama orang-orang Indonesia bagian barat, bahkan kita juga bisa terjun go internasional. Insya Allah kalau ada waktunya, Tuhan beri kesempatan, kita akan buktikan itu. Kalau itu mungkin kalau bagi saya itu bisa dibilang pengalaman yang pahit ya, karena ada di satu momen itu kayak aku ditawarin minuman yang beralkohol, terus saya menolak dan mereka berkata kenapa nggak bisa minum padahal aku orang timur. Jadi sebenarnya itu semua orang timur tuh nggak sama seperti oknum-oknum, nggak semuanya peminum teman-teman. Kalau pengen aku buktikan sebenarnya untuk konotasi luas enggak, aku pengen buktiin ke diri aku sendiri bahwasanya aku cowok, konotasinya cowok, aku harus berhasil di sini, aku harus buktikan pada diriku sendiri, dan selepas itu aku harus buktikan ke orang-orang terdekatku yang mempercaya aku bakal bisa nyampe di titik dimana aku pengen nyampe, dan untuk orang rumah. Aku ingin buktikan untuk semua orang yang pernah menganggap aku remeh, semua orang yang pernah menganggap bahwa aku tidak bisa. Makanya dalam lirik laguku itu aku selalu menceritakan tentang storytelling, tentang perjalananku sejauh ini, dan terutama buat semua yang aku lakukan buat orang rumah. Bahkan aku sampai di titik ini pun tak lepas dari doa dari orang rumah, terutama mama saya. Love you got me, selalu di hati. Aku boleh redup di kampus tapi aku lebih bersinar keluar. Bagi anak-anak Blok Art, musik adalah ruang pembuktian. Tanggal 5 Juli menjadi momentum yang mereka tunggu. Malam ini, semua identitas sebagai pekerja mall, barista, ditinggalkan di bawah panggung. Di bawah riuh lampu kolektif Blok Art, mereka adalah suara-suara lantang dari timur yang menolak untuk bungkam. Panggung malam ini mungkin telah usai dan lampu sorot telah padam. Namun perjuangan nyata di tanah perantauan kembali berlanjut besok. Panggungan Blok Art tadi, panggungan yang menurutku cukup energik, banyak power yang dikeluarkan di sana sama teman-teman Blok Art. So aku pribadi cukup kayak seneng, gembira, punya kesenangan pribadi karena anak-anak Blok Art sepower itu dalam panggungan. Kalau panggung Blok Art tadi saya sangat puas sekali, dan lagu yang saya bawa juga
cukup deep dan penonton merasakan hal yang sama, dan energi yang saya kasih ke mereka, mereka juga kasih balik ke saya, dan saya rasa itu panggung yang sangat luar biasa sekali. Untuk panggungan malam ini cukup the best banget, pecah untuk panggung malam ini. Block art buat kita, sebenarnya kalau mau dibilang apa arti block art buat kita tuh sulit untuk mengartikan block art itu seperti apa, karena banyak hal di dalamnya. Untuk pribadi, karena rata-rata anak-anak block art ini semuanya konotasinya orang timur, ada beberapa juga teman-teman yang dari Sumatera, dari Jawa. Kita membangun satu komoditi yang dimana kita bisa mengontrol sifat-sifat, karena tiap-tiap manusia itu punya sifat yang berbeda-beda. Cuman di dalam block art ini sebagaimana mungkin kita bisa mengontrol itu biar menjadi hal yang konotasinya positif, tidak dalam hal-hal yang negatif gitu. Dan bentuk daripada apa yang kita sepakati bersama tuh bisa menjalin satu hubungan yang positif pula gitu. Jadi block art itu entah dia sebagai rumah, entah dia sebagai keluarga, susah untuk mengartikan block art itu. Kecintaan terhadap block art itu menurutku sangat besar. Kalau block art untuk saya adalah block art rumah, block art itu family, dimana block art lah yang bawa saya sampai sejauh ini, sampai bisa menikmati panggung-panggung yang besar. Dan semoga dapat panggung yang berikutnya lagi, yang lebih besar lagi. Block art is the best. Rumah kedua saya di Jogja. Apa arti block art untuk kita ya? Oke. Block art itu kalau bagi saya sendiri itu rumah kedua saya di Yogyakarta, dan di situ juga tempatnya para orang-orang the best berkarya. Itu. Kalau melihat perjalanan kalian sampai hari ini, apa tantangan terbesar yang berhasil dilewati bersama? Banyak hal yang kita lewati bersama, apalagi kita perantau ya, dimana pertama kita perantau, kedua kita adalah di sini konotasinya mahasiswa, ada teman-teman beberapa yang mahasiswa, ada pekerja, dimana kita dibatasi oleh keuangan, dan alhamdulillahnya masing-masing daripada anak blok art itu masih bisa menutupi kekurangan teman-teman yang lain. Itu dari segi sederhana. Segi yang paling luar biasanya adalah kita dalam proses berkarya, kita saling menopang, kita saling support, dimana kita pernah mengalami fase kita susah buat rekaman, susah buat nyari sponsor, nyari brand dan lain-lain. Kita susah dalam strategi. Cuman masalah-masalah itu bisa kita atasi karena yang di awal aku bilang ini adalah keluarga yang kita saling ada dalam lingkungan positif itu, dalam lingkaran positif. Makanya segala hal yang menjadi masalah pada akhirnya bukan masalah melainkan sesuatu hal yang besar. Itu sih menurutku. Kalau untuk tantangan terbesar yang kita lewati bersama tentu sekali banyak, dimana kita mencari studio untuk rekaman dan lain sebagainya. Ada juga beberapa yang harus kita kembangkan lagi. Tentunya lebih semangat lagi aja sih untuk block art ke depan, untuk kita semua, agar bisa mengais rezeki dari jalan yang kita pilih sekarang. Kalau untuk tantangan mungkin cukup banyak ya. Ada dari mungkin ego, mungkin dari keras kepala, sampai di mana hal yang kita inginkan hampir terjadi dan pada akhirnya kita bisa selesaikan dengan baik-baik. Orang Timur tidak seburuk itu di mata kalian, begitu pula kalian tidak seburuk di mata orang Timur. Orang Timur sama halnya dengan kalian,
yang memiliki hati nurani. Orang timur sama halnya seperti kalian yang punya sisi baik. Orang timur sama halnya seperti kalian yang punya sisi buruk. Orang timur tidak seburuk itu. Orang timur tidak sejahat itu. Dan orang timur adalah orang yang penyayang seperti kalian-kalian. Itu dari aku. Masyarakat kalau menonton film ini, semoga mereka punya stigma untuk kita orang Indonesia Timur berubah. Yang kayak tadi aku bilang sebelumnya, bahwa kita orang Indonesia Timur tidak semuanya jadi peminum, pemabuk, dan sering buat onar. Bahwa kita orang Indonesia Timur semangat untuk terus berkarya, semangat untuk hal-hal baik ke depan. Tentunya kita akan kasih vibe positif untuk masyarakat sekitar yang khususnya di Yogyakarta. Jangan menilai orang dari luarnya kalau kalian belum tahu apa isi dari mungkin dari segi hati, dari segi pemikiran, karena itu sangat fatal menurut saya. Jadi sebaiknya jangan terlalu cepat mengeluarkan statement-statement yang buruk terhadap orang timur. Menjadi orang timur di Yogyakarta bukan hanya soal beradaptasi, tapi juga tentang bagaimana mereka bertahan di tengah pandangan yang kerap menyudutkan. Lewat karya dan kerja keras, mereka sedang menulis ulang cerita tentang siapa mereka sebenarnya.